Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali bisa bertemu lewat virtual, lewat kanal online ya, lewat Zoom ini. Seperti biasa, mentoring pekanan yang dilaksanakan di Dewa Snack Indonesia untuk support kawan-kawan untuk terus bisa bertumbuh ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa menyaksikan sendiri dan merasakan bahwa tiap pekannya kita benar-benar melakukan sebuah mentoring yang sangat luar biasa. Bahkan dengan program baru dari pusat untuk belusukan itu lebih powerful lagi gitu. Ya, saya sedikit sharing mungkin sebelum kita mulai bahwa banyak di luar sana orang-orang yang ada di sekitar kita, para UKM itu, mereka pada saat merekrut reseller, agent ataupun katakanlah distributor dan sejenis itu hanya sekedar direkrut saja gitu. Mereka tidak diajarkan. Ya, baru-baru ini saya ketemu sama pengusaha yang dia punya jaringan, ya, tapi sekedar dijadikan sebagai alat untuk jualan saja, tapi tidak melengkapi mereka dengan amunisi jualannya plus cara menggunakan marketingnya gitu. Oke, teman-teman semua, malam ini saya tidak sendirian, saya ingin coba ngobrol sama salah seorang yang mungkin juga Anda sudah kenal. Beliau adalah salah satu top distributor di kita, bukan salah satu lagi, nomor satunya bahkan mungkin untuk saat ini, yang semoga adanya sharing di malam ini bisa menginspirasi kawan-kawan semua ya. Teman-teman perlu mencari tahu apa yang dia lakukan, gak hanya sekedar teknisnya. Ya, banyak orang yang bertanya tuh biasanya menggali teknisnya saja gitu. Kan Mbak itu gimana ya resellernya supaya semangat gitu kan. Mbak reseller rekrutnya gimana? Hal gitu terlalu biasa bagi saya ya. Justru yang harus Anda cari tahu adalah kenapa dia begitu, kenapa dia begini, apa yang beda dan lain-lain. Ya. Saya bilang begini juga sama kondisinya adalah di titik yang lain, topi saya yang lain itu adalah saya adalah seorang affiliate gitu kan. Jadi saya juga tahu problematika teman-teman pada saat jualan itu kayak apa, adanya penolakan, gitu kan, adanya resistensi, tim yang baper dan lain-lain. Nah, langsung aja kita nggak usah panjang lebar lagi, kita sambut bintang tamu kita di malam ini ya, Mbak Vita Sukma. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Gimana kabarnya, Mbak? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ini orang-orang pada kepo gitu kan, seperti biasa lah gitu kan. Itu kok Mbak Vita jualannya kenceng. Dengar-dengar kabarnya dari Mimin udah tembus 10.000 bahkan kan, luar biasa banget gitu. Nah, justru yang saya pengen tahu, nanti kita akan ngomong tentang itu, kita akan gali tentang itu. Yang saya pengen tahu lebih awal adalah dari sekian banyak peluang usaha yang Mbak Vita join gitu kan, di dalamnya mungkin juga pernah dapat penawaran yang serupa dari orang lain, di saat orang lain itu sekarang kan berlomba-lomba untuk mencari reseller. Apa sesungguhnya yang membuat Mbak Vita tertarik untuk join di Dewa Snack? Kalau boleh ceritakan, boleh. Silakan ceritakan. Oke. Ceritanya, jadi panjang nanti ya, Kang? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi ini bukan bisnis yang pertama ya. Jadi memang sebelumnya kan sudah ada bisnis dan itu masih berjalan sampai sekarang. Jadi memang bukan yang pertama. Terus kita tuh pasti dalam perjalanan hidup tuh akan nemu namanya panggilan jiwa ya, Kang. Gitu. Jadi apa sih yang kayaknya kok ini nggak nyaman dan paling gampang tuh sebetulnya tahu panggilan jiwa itu kalau kita ingat-ingat paling kita bahagia gitu. Kayaknya masih ada yang belum di-mute ya. Kalau kita udah ngerti tuh yang paling bikin kita bahagia biasanya tuh dari situ tuh udah mulai kebuka untuk apa ya, bisa ngertiin gitu sebetulnya yang kita mau tuh kayak gimana. Nah, sebelum kenal Dewa Snack itu sebetulnya saya pribadi awalnya bukan followernya Kang Dewa gitu. Jadi saya awalnya bukan followernya Kang Dewa. Kemudian terakhir saat-saat sebelum ketemu dengan Dewa Snack itu berasa sekali gini, Kang. Saya pernah berhasil menjalankan bisnis ya. Sampai saya pikir itu di atas dari yang saya perkirakan sebelumnya. Tuh, jadi saya pernah meraih itu, kemudian ada keinginan untuk bisa berbagi setiap pengalaman saya itu ke orang lain gitu. Cuman saya ada kekurangan, saya nggak tahu orang lainnya ada di mana gitu. Tapi kuat sekali keinginan buat saya bisa nih gitu, saya bisa jalanin bisnis dan kayaknya sia-sia kalau saya nggak berbagi dengan yang lain.
Nah, begitu pas itu benar-benar kuat, kok ya nggak ada yang kebetulan ya Kang. Tiba-tiba saya ketemu dengan Dewa Snack. Gitu. Saya cuman lihat track recordnya Kang Dewa itu belum banyak ya saat itu. Cuman kepikiran aja, nggak tahu namanya hati ya Kang. Jadi waktu Dewa Snack ada itu saya cuman gitu aja. Ini kayaknya entah ya gitu. Apakah ini memang yang diminta Allah? Ya udah gitu. Jadi nggak banyak pikir sebetulnya waktu masuk Dewa Snack. Tapi nggak ada ekspektasi bisnis ya Kang. Gitu. Jadi hanya cuman saya pengen saya punya nih gitu, punya sesuatu yang bisa saya bagi, tapi saya nggak tahu orangnya di mana gitu. Gitu kan. Ya menarik ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dengerin bahwa Mbak Vita punya otot berbagi yang besar ya, pengen sharing, berbagi dengan kawan-kawan semua. Nah, di balik alasan tersebut, apa sebenarnya yang membuat Mbak Vita pengen berbagi gitu? Apakah ada momen khusus atau ada apa gitu? Okay. Gimana? Benar. Jadi yang di bisnis sebelumnya itu kan saya nggak banyak berkecimpung dengan UKM ya Kang. Gitu. Jadi itu kan perusahaan bergabung dengan perusahaan luar ya. Gitu. Nah, kemudian ada memang dulu waktu saya kuliah pun terbiasa dengan jalanan ya Kang gitu. Jadi saya terbiasa sama anak jalanan gitu. Nah, balik lagi panggilan jiwa itu Kang. Ada lagi tuh. Panggilan jiwanya itu kok saya jadi pengen ngerti ya UKM itu seperti apa, terus ya semua yang berhubungan sama UKM lah yang di bisnis yang mungkin kalau saya lihat itu masih asing buat saya waktu itu. Kemudian begitu saya melihat beberapa bisnis konvensional di UKM, ternyata saya melihat banyak orang yang memang butuh untuk ilmu gitu, bukan ilmu mungkin ya, tapi pengalaman gitu. Mereka membutuhkan sesuatu sehingga saya yakin deh banyak sekali orang yang masuk ke Dewa Snack itu ini adalah mungkin bisnis yang kesekian puluh kali kan gitu. Jadi mereka pindah terus gitu. Jadi bilangnya gini, bisnis itu kan cocok-cocokan gitu. Enggak dong gitu, kalau saya enggak gitu. Jadi kalau kita udah ngerti ilmunya, mau bisnis apa aja tuh bisa gitu. Jadi bukan cocok-cocokan gitu. Yang dicari harusnya ilmunya gitu. Jadi itu tadi gitu, saya melihat orang pindah gitu terus kan. Jadi muter-muter mereka nggak nemu mau sampai kapan gitu. Mau 60 tahun juga masih belum ketemu gitu kan yang dia mau. Jadi dorongan itu sih sebetulnya kan. Jadi akhirnya ya udah ya itu yang saya suka gitu. Iya. Memang menarik ya kalau udah kita keinginannya berbagi itu memang Allah sering kasih jalan tuh yang tak diduga-duga gitu. Niatnya berbagi, ngejar manfaat, uang mendekat. Kalau bahasa saya kan gitu. Ketika kita mengejar manfaat, uang justru malah mendekat. Nah, sekarang coba kalau misalkan iya benar, semakin kita ngejar omset malah justru omset malah lari gitu kan ya? Iya, nah, ini yang menarik, Mbak. Bahwa di angka yang saya punya ya di data saya bahwa Mbak Vita ini penjualannya luar biasa di atas rata-rata gitu kan. Penjualannya juga tembus 10.000 lebih bahkan. Nah, sebenarnya kalau misalkan ditanya gitu, Mbak Fit, sebenarnya apa sih rahasia Mbak Fit kok bisa tembus angka yang sangat besar? Bahkan ibarat kata dibandingkan yang lain cukup jauh selisihnya. Apa sebenarnya penyebabnya itu apa gitu? Apa rahasianya, Mbak? Per hari ini sebetulnya 10K lebih ya kan? Udah lebihnya udah 150 pieces. 10.150. Iya, itu apa? Itu gila itu. Hadis ya kan? Sebetulnya pertanyaan yang tadi Kang Dewa tanyain ke saya itu kan kayaknya udah pertanyaan wajib gitu kan ya, di mana-mana juga selalu orang nanya rahasia gitu. Iya betul, jadi selalu ditanyanya apa sih Mbak yang dilakukan di sana, apa yang dilakukan di sana. Cuman kan faktanya gini, saya kan nggak mungkin dalam keyakinan saya gitu, saya nggak bisa bilang mana yang membuat itu berhasil, karena saya hanya sebatas ikhtiar gitu. Jadi kalau udah hasil, ranahnya udah bukan ranah kita lagi sebagai manusia kan gitu. Nah ternyata ketika saya menjawab seperti itu gitu, banyak orang yang nggak puas gitu, karena ya memang sama aja gitu kayak mentoring malam ini, kalau teman-teman berharap saya bilang mengenai teknis ya nanti jadi kecewa gitu ikut mentoring gitu. Jadi faktanya begini Kang, kondisinya sekarang ya bisnis ya, saya tuh belum sempat mikirin mengenai ads ya, baik Google atau Facebook. Saya baru meeting itu kemarin hari Senin. Hari Senin saya baru meeting olah data, dan ads itu baru jalan 14 jam yang lalu, baru di approve ya.
itu baru 14 jam yang lalu. Jadi sebelumnya itu kita belum ada yang namanya ads, kemudian apa namanya optimasi Facebook. Kami nggak pakai Facebook ya kan, belum, maksudnya bukan nggak pakai tapi belum. Jadi yang kemarin itu saya fokus untuk membuat semacam sistem pendidikan untuk teman-teman. Udah, jadi waktu saya habis di sana. Memang saya tidak terkencang di traffic gitu ya kan, karena saya merasa wadah saya belum cukup. Nah terus apa sih gitu sebetulnya yang saya lakukan nih? Ada ini ya kan, kalau teman-teman pernah mendengar Kang Dewa cerita mengenai extreme changing, jadi perubahan ekstrim ya Kang. Ada satu ini ya yang Kang Dewa bilang masalah spirituality ya, spiritualitas. Sebetulnya kuncinya kan itu untuk membuat semuanya bisa berubah dengan cepat ya, melakukan pertumbuhan yang begitu masif. Nah, kalau banyak lah yang tadi saya bilang, ini mungkin bisnis kesekian puluh kali gitu untuk banyak gitu. Bisa jadi 80% gitu yang di Dewa Snack masa pencarian gitu. Kalau dibilang masa pencarian gitu, itu menghibur diri kayaknya kan. Masa pencarian bisnis gitu, akhirnya mencoba terus. Nah, kalau spirituality itu bagi saya itu ada dua ya, dibagi jadi dua. Jadi yang pertama adalah spiritualitas ritual, dan yang kedua spiritualitas science. Nah, di spiritual science ya, itu saya memang pakai. Jadi saya udah belajar itu sekitar mungkin hampir 3 tahun ya, 2,5 sampai 3 tahun. Saya belajar tentang itu, dan saya menggunakan David R. Harkin. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar saya, itu saya menggunakan hasil temuannya dia ya. Kalau buat saya gini ya, ilmu itu kan sesuatu yang sudah teruji. Dia kajian ilmiahnya udah puluhan tahun gitu, dan sudah teruji gitu. Nah, bagian spiritualitas ritual itu insya Allah kita sebagai orang yang beragama kita paham itu ya, dan kita berusaha untuk terus melakukan. Nah, di bagian sains ini saya memang pertegas di sana Kang gitu. Nah, kalau di spiritualitas sains ya, itu di sana banyak dasar keilmuannya dia itu yang paling mendasar adalah dunia internal itu menentukan dunia eksternal. Nah, teman-teman mungkin masih ini ya, ada yang awam gitu. Dunia internal itu apa, dunia eksternal itu apa gitu. Dunia eksternal itu sebetulnya dunia yang kasat mata gitu. Jadi yang kita lihat termasuk apa? Termasuk bisnis, termasuk kehidupan rumah tangga gitu, anak gitu, kehidupan sosial, status sosial. Itu semua adalah bagian dari dunia eksternal. Sementara dunia internal kita adalah gerak jiwa gitu. Gerak jiwa ini yang saya olah gitu. Jadi tadi ya prinsipnya, dunia internal itu menentukan dunia eksternal, menentukan ya, bukan mempengaruhi gitu. Jadi beda gitu, menentukan dunia eksternal. Kemudian dunia internal kita adalah gerak jiwa, dan mudahnya gerak jiwa itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah the watcher, kedua the experiencer, ketiga the observer, dan yang keempat the witness. Saya akan bedakan dan semuanya merenung ya, dirinya bagian yang mana nih gitu. Ini saya pakai beserta tim saya gitu ya. Jadi kita semua kalau di dalam grup itu semuanya serba diskusi, dan setiap kali ada yang terjadi kita langsung nih, kita di mana nih gitu. Kita di watcher, experiencer, observer, atau witness gitu. Nah, saya persatu-satu ya. Yang pertama adalah the watcher. The watcher itu teman-teman, jiwa itu beda sama emosi ya. Jadi ini adalah peta kesadaran, self awareness ya, dari Hawking. Dan ini bukan peta emosi. Jadi jangan disamakan gitu. Gerak jiwa itu beda dengan emosi. Emosi itu dunia eksternal. Kita bisa melihat kan emosi seseorang. Nah, itu dunia eksternal. Jadi itu bukan dunia internal. Dunia internal kita adalah jiwa. Yang pertama adalah the watcher. The watcher ini orang yang selalu melihat segala sesuatu di luar sana, dunia eksternal itu membahagiakan buat dia gitu. Jadi misalkan nih lihat Kang Dewa, enak banget ya Kang Dewa bisa sedekah banyak gitu. Terus apalagi ya,
enak banget ya, Vita Sukma tuh bisa nyampe 10K. Wah, penghasilannya berapa tuh dari Dewa Snack gitu. Jadi The Watcher itu dia selalu akan melihat dunia luar itu begitu membahagiakan gitu. Terus yang kedua itu adalah The Experiencer. Kalau The Experiencer itu kebalikannya. Jadi kalau The Experiencer itu dia menganggap bahwa dunia luar itu selalu menyakitkan. Ciri-cirinya kayak gini. Kalau apa namanya The Watcher, ya ciri-cirinya dia kalau melakukan sesuatu itu selalu ada modusnya. Pengen ada harapannya, ada harapan lah di balik setiap apa yang dilakukan. Dan ini nggak terbatas dengan belajar, termasuk dalam membuat amalan. Ya. Dalam melakukan amalan itu selalu ada. Saya ngaji sekian biar gini, saya inilah gini sekian gitu-gitu ya. Pokoknya serba setiap kali melakukan sesuatu tuh harus ada gitu, harus ada imbal baliknya nanti yang dia dapat itu apa. Nah, yang kedua, The Experiencer, ini tipenya adalah orang yang selalu menyalahkan gitu. Jadi apa namanya? Ekspedisinya salah gitu. Salah melulu sih gitu. Suatu hal yang kecil pun itu akan menjadi besar. Nah, itu dua ya. Dua yang pertama adalah tadi Watcher sama Experiencer. Dan dari hasil penelitiannya Hawkins, dua ini kan itu masuk ke tipenya ego. Yeah. Orang yang tipe ego, kemiskinan, terus kemiskinan dalam segala hal ya, finansial dan mental, kemudian pengangguran, kejahatan itu sangat tinggi. Dan bila kita berada di posisi dua ini, sudah lebih baik nggak usah dengerin mentoring, karena nggak akan ada yang masuk. Betul. Begitu. Itu hasilnya dari Hawkins ya kan. Saya berbagi pengalaman karena menerapkan ilmu. Jadi teman-teman fokus di ilmunya aja, bukan di pengalaman. Karena kalau pengalaman itu setiap orang akan, kebenarannya setiap orang tuh beda. Gitu. Tapi kita fokus aja ke ilmunya. Jadi tadi ada Watcher, Experience, dan yang ketiga adalah Observer. Kalau Observer itu, gitu, dia sudah pakai logika, pakai nalar, gitu, sehingga dia mandiri. Mau belajar mandiri, mau mau pusat itu nggak ngadain mentoring, dia juga belajar sendiri. Jadi tipe-tipe orang yang dia sudah mengambil tanggung jawab penuh gitu dengan setiap apa yang dia putuskan. Nah, di Observer ini sudah mulai tuh gitu, dia punya tingkatan yang lebih tinggi. Kalau di tim saya kan, teman-teman capek gitu kalau bertanya ke saya. Karena kalau nanya saya nggak akan ngasih jawaban gitu. Jadi bener gitu. Kalau mereka nanya, saya akan memberikan pertanyaan balik gitu. Jadi kalau di Observer kita udah cara berpikir kita tuh udah konseptual gitu. Jadi ya udah gitu, kamu paham konsep, silakan dong. Kamu kan cerdas, udah dikasih Allah cerdas gitu kan. Malu-maluin dong, Allah udah woro-woro tuh kita makhluk yang diciptakan sangat mulia gitu. Tapi ternyata mikir aja harus tergantung sama orang lain gitu. Nah, itu udah Observer begitu di Observer akhirnya ke Witness. Kalau di Witness kan udah perilaku kita sebetulnya udah udah menunjukkan citranya Allah, kan citranya Tuhan ada di situ. Jadi keberlimpahan, kemudian memaafkan, itu sudah full di sana. Jadi kalau misalkan ditanya apa rahasianya, saya nggak tahu rahasianya apa, tapi saya menggunakan spiritual science di balik spiritual ritual gitu. Iya kan? Tuh, teman-teman tuh banyak pelajaran ya, baru sekilas aja udah banyak merudul tuh kan. Jadi memang banyak orang yang saya temukan, orang-orang sukses itu, pada akhirnya seperti yang sering saya sampaikan, itu faktor teknisnya nomor sekian gitu. Sering saya bilang nomor 17 itu mah gitu kan. Nah mereka tuh biasanya belum clear di bagian personalnya dulu, belum clear konsep tentang spiritualnya dulu, tentang jati dirinya, tentang mentalitinya gitu kan. Nah, yang kita bisa lihat bersama teman-teman semua dari Mbak Vita ini, beliau tuh tahu orangnya tuh siapa dia gitu kan. Gue tahu siapa gue, dan gue tahu gimana cara memperlakukan, cara mengajak, cara membimbing orang-orang yang ada depan gue gitu kan, binaan pasukannya gitu. Nah, buat teman-teman yang lain nih, ya pastikan kita tuh termasuk orang yang sebelum ngomporin orang, sebelum mempengaruhi orang, sebelum mengajak orang lain, ayo semangat gitu kan, ya dirinya sendiri kudu beres gitu kan. Nah, makanya perlu belajar kayak begini. Mbak, lanjut lagi nih. Kalau misalkan kita ngelihat rekornya itu kan luar biasa ya. Kalau saya pribadi punya kayak semacam belief ya. Kayak oke, gue kalau begini maka begini. Jika begini maka begitu gitu. Kalau dari Mbak Vita sendiri pada saat
menemui sebuah tantangan di Dewa Snack itu, apa belief yang tertanam? Misalkan, wah ini belum dapat sesuai hasil misalkan. Biasanya apa counternya tuh, penawarnya gimana? Counternya ya, ya tadi kan di tingkatan yang paling tinggi witness. Ya. Saya percaya sekali bahwa kita diciptakan dengan penuh keberlimpahan, gitu. Yup. Jadi sesakit apapun gitu ya, apa yang kita derita itu nggak akan menjadi sakit, gitu. Nggak enak-enaknya orang itu mengingkari janji ke kita, itu nggak masalah. Orang kadang gini ya, melihatnya 10K gitu, wah ini enak banget gitu. Jangan salah gitu, banyak sekali kan tantangan yang kita hadapin gitu. Tapi alhamdulillah ya saya mencoba untuk terus berada di observer witness gitu. Jadi kalau misalkan ditanya apa nih yang mengcounter itu semua, saya balikin lagi sama Allah gitu, bahwa saya dilahirkan dengan sangat sempurna gitu. Allah melahirkan saya sebagai seorang khalifah gitu. Jadi untuk menjadi khalifah, jadi buat apa? Ada yang diragukan dari diri saya gitu. Iya, ya sudah kita bergerak maksimal dan alhamdulillah kan saya bersyukur sekali teman-teman itu luar biasa ya di tim saya. Mereka bertumbuh dengan sangat luar biasa gitu. Jadi saya berharap mereka nanti akan menjadi begitu banyak pemimpin gitu. Tidak hanya di Dewa Snack ya. Jadi mereka nanti, ya udah kita membutuhkan banyak orang kan untuk merubah peradaban gitu. Ya, mungkin orang nanya gini, Kang, Mbak, saya kan newbie nih, saya kan pemula gitu. Misalkan dari sekian banyak tadi konsep tentang non-teknis, teknis, spirituality dan segala macam, apa yang pertama kali harus saya ubah? Saya bingung nih mana dulu gitu kan. Gimana Mbak? Katakanlah ada orang yang pengen ngikutin jejaknya Mbak Vita, pengen benchmarking, modeling, terus gue mesti ngapain? Pertama kali ngapain dulu Mbak? Pertama kali ngapain ya? Saya inget-inget dulu nih ya, Kang, kurikulum ya. Kurikulum di tempat saya, jadi saya tuh udah buat satu sistem ya Kang, satu sistem, jadi ketika teman-teman itu masuk, mereka join di tim saya, di CL Team, mereka udah tinggal klik-klik tuh. Nah, bagi seorang newbie, sekarang konsep belajarnya harus dirubah, gitu. Jadi, jangan mudah percaya sama Kang Dewa, jangan mudah percaya dengan Vita Sukma, jangan mudah percaya dengan siapapun, gitu. Tapi percaya dulu sama diri sendiri, ya konsep itu, gitu, bahwa kita itu diciptakan begitu sangat cerdas. Semua dari kita nantinya akan jadi master kok, gitu. Yang penting kita menyadari itu dulu. Jadi buat newbie, hindari dulu belajar skill, gitu. Tapi pelajari dulu konsep dirinya. Karena nanti akan ketika kita belajar skill, mau habis puluhan juta, ya, riwari kemana-mana, gitu, belajar skill, ujungnya nggak ada hasilnya dan hanya kecewa aja, gitu. Jadi setuju ya, kalau bicara tentang keberhasilan leader itu memang tidak diukur dari skill teknisnya gitu. Jadi bagaimana dia mengenali dirinya dan mengenali timnya gitu. Bagaimana mungkin Anda bisa memotivasi timnya, bisa menginspirasi timnya, memborin timnya kalau misalkan Anda sendiri nggak tahu tentang diri Anda gitu. Ya kalau sering saya ditanya Kang Dewa, kalau misalkan saya pengen jadi orang hebat di digital marketing, di jualan, mesti belajar apa dulu? Ya. Jawaban saya sama persis dengan yang Mbak Vita katakan, jangan dulu belajar teknis tentang Facebook, Instagram, YouTube, Marketplace, TikTok, dan lain-lain gitu ya. Pelajari dulu, lu siapa gitu kan, kekuatan lu apa, bagaimana mindset lu dan segala macam gitu kan. Nah, balik lagi nanyanya nih, kalau misalkan gitu, oke, gue masih berarti mengubah konsep, mengetahui konsep diri gue gitu kan. Terus bagaimana saya cara taunya gitu, Mbak? Iya. Cara taunya? Iya, kan itu kan jadi pertanyaan. Iya, gue pengen tahu siapa gue. Gitu kan. Ya kalau kita berdua kan bisa. Lakon kolak naling sana fi asari takwil gitu. Cuman ya ini bentar gue ini siapa sih gitu. Nah, itu gimana? Sebetulnya gini Kang, tadi ya kenapa saya tuh minta teman-teman nyatat gitu. Di tim saya, kita tuh ublek utak itu di watcher, experiencer, dan observer. Nggak dipungkirin kan gitu. Siapapun yang nanya ke saya, Bun, saya kok seret ya Bun bulan ini gitu. Kita ublek utaknya di situ terus Kang. Jadi kita belum apa ya. Jadi nggak ngomongin yang lain dulu gitu. Itu dulu deh dipelajarin. Jadi buat saya teman-teman yang masih belum mengerti dirinya, tadi yang saya bilang mengenai gerak jiwa, 4 itu tadi betul-betul dipahami dan sekarang yang dibutuhkan adalah kejelian kita untuk mengenali gerak jiwanya kita. Gitu.
Jadi kalau misalkan terjadi sesuatu nih, saya kok nggak berkenan ya sama si A gitu. Cek diri gitu, jangan ngomong dulu, jangan eksekusi dulu gitu, tapi cek dulu gitu ke diri, kenapa ya saya nggak berkenan ke dia. Memang ketika saya motivasi itu dia bergerak, ada yang dia diem gitu kan. Ada yang orang yang ketika kita komborin tuh dia tuh makin termotivasi, ada yang orang malah justru baperan gitu. Ada yang bergeraknya tuh karena orang lain. Saya kok nggak berkenan ya sama si A gitu. Cek diri gitu, jangan ngomong dulu, jangan eksekusi dulu gitu, tapi cek dulu gitu ke diri, kenapa ya saya nggak berkenan ke dia. Saya saat ini di mana gitu. Jadi kalau ingin mengenali dirinya, sebetulnya ini tadi 4 ini tadi kita membutuhkan. Jadi itu tidak hanya pada saat kita mau istirahat gitu ya Kang. Jadi biasanya kalau malam itu waktunya saya mau istirahat, saya ingetin teman-teman bersihkan jiwanya ya gitu. Jadi jangan sampai ada sampah gitu. Maafkan semua orang gitu. Hilangkan sedih, susah dan semacamnya gitu, saudara-saudaranya rasa-rasa ini minimal pada saat ternyata nanti pada saat tidur ternyata nafas kita itu udah selesai gitu, hati kita bersih gitu. Itu biasanya saya ingetin, tapi melakukan mendeteksi gerak jiwanya kita itu nggak hanya pada saat kita mau istirahat gitu, tapi setiap saat. Jadi ketika ada rasa muncul gitu, langsung deh cek, saya di posisi yang mana ya, saya di posisi yang mana gitu. Gini Kang, ada satu pasukan ya, dia pernah gitu pengen masuk ke tim saya. Waktu itu saya tolak tuh Kang gitu, saya tolak karena saya melihat ada sesuatu yang harus diberesin baik-baik gitu. Dan waktu itu kita barusan ganti sistem ke distributor tuh kan gitu. Jadi saya nggak mau ada ini dulu ya yang bikin kita nggak nyaman. Jadi waktu itu saya tolak. Kemudian beliau kemarin menghubungi saya lagi gitu. Nah, sebelum saya memutuskan dia saya terima nggak ya di tim saya gitu, saya ngecek tuh Kang. Jadi saya cek dulu gitu. Saya nggak langsung membuat keputusan, tapi saya cek posisi saya sekarang di mana ya, watcher, experiencer, observer, atau witness gitu. Sampai akhirnya saya mengerti tentang witness ya, mengenai keberlimpahan gitu. Ya udah akhirnya oke, saya gali why-nya dia, kenapa dia mau masuk ke tim saya gitu, kenapa dia ngotot pengen ke sini gitu ya, saya gali semua itu, akhirnya saya oke, silakan gabung. Jadi kalau misalkan ditanya gimana cara kita mengerti itu, teman-teman cari yang simpelnya dulu deh ya, karena insya Allah ini berhasil di tim saya, dan ini bukan pengalaman tapi ini ilmu gitu. Kalau kita masih menyalahkan orang lain, nanti kita akan kehabisan waktu. Sepanjang hidupnya kita nggak akan kok mencapai goal yang kita inginkan. Jadi kita utak-utak di situ. Jadi bahasa mudahnya kalau tadi ya, kalau misalkan Kang Dewa itu suka bilang kan, semakin kita berambisi, semakin kita mengejar sesuatu ya, ambisi itu ego tuh nafsu gitu. Semakin kita mengejar itu akan semakin hilang. Gitu. Dan yang sekarang kan, yang di saya ya gitu, hari ini tuh masuk kan 400 pieces hari ini. Dan saya udah nggak bisa bendung gitu. Jadi kalau misalkan disuruh ya, mau kamu di 2000 aja sih, 2000 pieces aja gitu, 4000 pieces aja udah nggak bisa gitu. Jadi ini adalah titipannya Allah gitu kan, ini amanah gitu. Dan kok begini ya Kang? Kayaknya tuh ini masalah ongkir deh. Masalah ongkir ini yang saya lihat di teman-teman ya gitu. Jadi mental pebisnisnya harus mulai terus dibuat perubahan ya gitu. Jadi ada yang berpikir ongkir itu menjadi sesuatu yang dipikirkan dalam-dalam gitu kan. Jadi ongkir ini kayaknya kalau ongkirnya mahal, artinya rezekiku tambah sedikit nih gitu. Kalau ongkirnya sedikit gitu, maka rezekiku akan lebih banyak. Itu salah banget gitu. Jadi konsep rezeki bukan kayak gitu gitu. Iya. Ini teman-teman sambil nyimak catat ya, sambil ngevaluasi diri gitu. Kenapa gue kok gini-gini aja? Ya karena lu gitu-gitu aja gitu. Ya gini,
bicara masalah prestasi pencapaian ya, saya juga sering ditanya sebenarnya, Kang, gimana sih jualan bisa laris manis gitu? Terus kenapa tiap buka bisnis selalu rame? Kenapa main affiliate menang mulu ya, bahkan nggak pernah kalah gitu? Ya jawabannya sama, jawabannya gitu tuh gitu ya, kayak barusan itu. Kalau tanya emang Kang Dewa ngerti Facebook Ads gitu ya, gua advance basic doang, paling Google Ads sama juga, biasa aja gitu. Iya. Cuman kita kalau ibarat kata nih, kalau boleh disimpulkan, kita udah menang mental gitu loh ibaratnya, Iya, dibandingkan yang betul. lain gitu kan, ya. Kalau Iya. kadang orang lain tuh kalau udah kayak sekarang kan ada dua respon nih orang-orang ngeliat Mbak Vita. Ada yang tadi kan deg-degan, ada yang memang sifatnya tuh, wah gua jadi oh Mbak Vita bisa, gua juga bisa dong gitu kan. Ada yang wah gua makin jiper, makin ya Allah gua masih berapa ratus pieces misalkan gitu kan. Nah ini kan responnya itu tergantung dirinya masing-masing, kita di internal tadi Iya, kan. betul. Dan sering saya juga katakan nih teman-teman ya, sukses 1 kali itu kebetulan, sukses 2 kali itu keberuntungan, 3 kali itu keilmuan, udah polanya. Nah ini polanya nih, ya udah jelas kok gitu kan. Maka teman-teman monggo mulai dari sekarang tuh ya, nggak cuma sekedar terlalu ngulek-ngulek dengan hal-hal teknis ya. Kalau masih nyalahin orang ya, nyalahin teman, nyalahin kompetitor, gitu, nyalahin pusat, nyalahin tim, pesaing, tuh dengerin tadi, ya nggak akan bisa gitu ya. Nah Mbak, kalau misalkan ngelihat fenomena teman-teman newbie yang ada sekarang, selain dari masalah fokusnya ke teknis, sama sering menyalahkan keadaan, mencari-cari alasan, biasanya apalagi yang Mbak temuin gitu di tim sendiri ya, maksudnya sebelum ngeliat ke orang lain tuh, wah ini ada masalah di sini nih. Nah, berarti apa? Nah itu polanya apa aja Mbak yang sering terulang? Mintanya instan, Kang. Oh instan Ya, ya ya. jadi, yes, betul. Mintanya instan. Yang paling banyak itu, Kang, pertama mintanya instan, dan yang kedua mintanya disuapin. Iya. Nah, ini kayaknya tuh harus dibenerin gitu. Jadi kalau maunya disuapin gitu, kadang saya gini kan gitu. Jadi kalau yang masuk ke tim saya siap-siap ya, siap-siap jadi pinter maksudnya gitu. Jadi, nah, apa namanya, saya nggak akan pernah menyuapin gitu. Jadi kalau misalkan bertanya, pasti saya mencoba untuk berusaha mereka bisa mandiri sendiri untuk mencari jawabannya. Dan saya tahu sebetulnya yang mereka butuhkan bukan jawaban kok, gitu. Mereka membutuhkan saya untuk bisa menggiring gitu kali ya, Kang, mendampingi mereka untuk menemukan pertanyaan berikutnya, sehingga mereka nyampe di jawabannya. Jadi untuk teman-teman, biasakan untuk mandiri. Jadi nggak usah nungguin Kang Dewa gitu, nggak usah nungguin tim pusat gitu. Jadi apa-apa cari jawabannya sendiri gitu. Terus yang kedua, ya itu tadi, jangan minta instan gitu. Kita dari lahir juga semuanya serba berproses kan gitu. Jadi jangan minta instan. Itu sih, 2 ini sebetulnya yang paling sering, Kang. Iya, yang lucu kan promosi baru sekali 2 kali udah ngeluh, Kang, kenapa ya belum ada closingan? Asem lu closing promosi berapa kali gitu kan? Aduh, kacau. Iya, memang selalu menarik ya kalau ngelihat orang-orang yang mungkin ya tadi ya tidak menyalahkan mereka juga karena mungkin belum tahu ilmunya tadi. Nah, semoga harapannya dengan sharing malam ini teman-teman bisa tercerahkan, kebayang kayak apa sih. Saya mau nambahin nih, Kang. Ya. Saya mau nambahin masalah ini ya, Kang, adab ya. Jadi ketika kita itu hati kita itu udah ini ya, penuh dengan keberlimpahan gitu. Otomatis adabnya kita itu baik gitu. Jadi dan adab itu luar biasa ya, dia kuat sekali kalau versi saya ya gitu. Jadi ya termasuk tadi nggak nyalahin gitu. Terus ini salah satu budaya ya, Kang, budaya di memang sudah saya pegang dari dulu. Jadi tidak hanya di Dewa Snack gitu. Sebelum Dewa Snack pun saya udah memegang satu prinsip ini gitu. Dan mungkin teman-teman sudah ada beberapa yang pernah chat saya dan mengalami gitu ya, menyaksikan sendiri bagaimana saya menjalankan bisnis. Contohnya gini, Kang. Kalau di tim saya itu ya, saya tidak mengizinkan setiap anggota tim itu untuk saling japri, Kang. Tuh. Karena gini ya, energi itu menular. Menular, betul. Yes, energi itu menular, dan seorang mentor itu bukan berarti nggak pernah salah gitu ya. Seorang mentor itu juga manusia gitu. Dia bisa saja berbuat kesalahan, tapi ada satu pembedanya. Dia pasti ingin anak didiknya sukses. Yes. Itu. Jadi
saya pribadi, misalkan ya kondisi saya lagi nggak sehat, nggak asik gitu, biasanya ketika ada yang chat saya coba dulu untuk merubah segalanya kan gitu. Karena saya tahu bahwa energi itu nular gitu. Jadi saya mencoba untuk memberikan yang terbaik gitu untuk siapapun yang bertanya ke saya gitu. Jadi saya mendingan diem dulu. Nah, begitu juga dengan di tim gitu ya, saya budayakan ke teman-teman apa-apa ngobrol di grup gitu. Saya tidak mengizinkan mereka, saya menyarankan sebetulnya ya, kalau mengizinkan kita nggak tahu ya kontrolnya, tapi saya menyarankan ke teman-teman untuk kayak gitu, mereka tidak saling chat-chatan gitu, karena ya itu tadi energi nular, dan kita tuh nggak tahu energi itu di posisi yang mana. Pada saat kita cerita, ternyata teman kita itu lagi ada masalah gitu. Jadi bukannya kita memberikan ini malah tambah lagi, malah nular-nular gitu. Jadi udah pertanyaan apapun sampaikan di grup gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada teman-teman yang minta dropship nih kan. Jadi mereka minta dibantu ya pengiriman dari sana. Mereka dapat pasukan di customer atau pasukan di Semarang, kemudian mereka minta bantu. Saya ngomong sama mereka, tiba-tiba pasukannya tuh WA saya gitu ya kan. WA saya atau admin saya gitu. Saya sampaikan ke dia kalau saya tidak berbicara dengan pasukan secara langsung, jadi semua saya koordinasikan dengan DB gitu, dengan distributor. Jadi apapun saya koordinasikan dengan distributor, artinya pasukan harus mempunyai adab untuk menghormati leadernya, gitu. Jadi dia harus apapun kondisi dari mentornya gitu, dari leadernya, ada satu gitu yang harus dijaga. Mentor kamu itu selalu pengen kamu bahagia, pengen kamu sukses gitu. Jadi hargailah itu. Gitu. Jadi saya tidak pernah bercakap dengan pasukannya orang lain gitu. Jadi kalau dia mau ngeluh-ngeluh, silahkan balik ke mentornya. Jadi teman-teman mungkin beberapa sudah tahu itu gitu ya, bagaimana saya menolak gitu. Udah sampaikan ke pasukannya, kita akan koordinasi sendiri. Dia udah tahu jadi deh, semuanya beres sudah dikirim. Nah, itu kayaknya perlu juga gitu kalau misalkan teman-teman masih bingung gitu. Hati-hati ketika tiba-tiba kok pasukan kita merisili ya gitu. Hilang-hilang gitu. Bisa jadi mereka saling bercakap-cakap di belakang kita. Jadi nular. Setuju sih. Gitu. Ya makanya tentang leadership sih pada akhirnya, apalagi yang kalian tuh yang DB, distributor gitu kan. Pastinya kalian punya leader-leader di bawahnya lagi, pasukan leader juga dan segala macamnya. Dan konsep dalam bisnis itu sebut leader ya. Ya kalau misalkan teman-teman mungkin flashback ke kisah saya, mungkin teman-teman juga udah tahu kenapa akhirnya saya ambil keputusan untuk men-take tanggung jawab responsibility nanggung kerugian 7,7 miliar pada bukan kesalahan gue gitu kan. Ya tadi sebut leadership gitu kan, bagaimana kalau ada salah tadi ya, bukan salah lu, bukan salah yang nipu, salah gue, itu kan kenapa gue gak hati-hati kayak gitu. Nah termasuk teman-teman tuh pada saat jualan ya, bangun tim dan lain-lain, pastikan bisa memberikan contoh. Karena beda kalau misalkan cuma sekedar ngajarin sama ngasih contoh ya, bukan dengan cara ngasih tahu tapi ngasih contoh. Bukan cuma sekedar ngasih contoh tapi jadi contoh. Ya, itu poin yang mungkin teman-teman boleh catat. Banyak yang nanya, nanti coba saya bacakan, tapi yang pasti teman-teman ya sedikit mungkin juga catatan buat teman-teman semua. Mbak Vita ini ngerti industri yang sedang bermain gitu kan. Di saat teman-teman mungkin hanya sekedar fokus jualan ke end user, ya jualan produk snacknya gitu kan. Tapi tahu bahwa ini kita berbasis manusia gitu ya. Yang namanya pasukan gitu kan. Kalau Anda distributor ya, Anda pasukan itu kan punya emosi, punya hati, punya pikiran, punya rasa gitu. Nah, Anda perlu ngerti ilmu manusianya ya. Makanya tadi kurikulum itu dibuat benar ya. Saya teman-teman sampai saat ini juga tadi siang saya juga ketemu orang dan segala macam. Hampir semua tuh nawarnya tuh kerjasama, bantu saya dan segala macam gitu. Dari titik kayak sekarang yang saya rasakan gitu, itu adalah justru bingung nolak yang mana gitu. Tentu juga kita nggak bisa terima semua gitu kan. Kalau kata Steve Jobs, ketika fokus itu adalah ketika kita bisa menolak satu yang memang sama-sama menghasilkan gitu. Nah, kenapa mereka pada mau ngajak kerjasama dan segala macam? Karena kita udah ngerti industri ini. Manusia tuh punya keunikan sendiri gitu kan. Dan kita nggak boleh pukul rata. Ada orang yang memang ketika saya motivasi itu dia bergerak, ada yang dia diem gitu kan. Ada yang orang yang ketika kita komborin tuh dia tuh makin termotivasi, ada yang orang malah justru baperan gitu. Ada yang bergeraknya tuh karena orang lain, orang tuanya, pasangannya, orang sekitarnya, ada yang gerak karena diri sendiri. Nah, maka tugas Anda sebagai leader di distributor mengenali pasukan itu karakternya kayak apa. Termasuk kalau Anda pasukan, gimana dengan customer? Customer itu kayak gimana ya? Jangan main seruduk-seruduk aja gitu. Jadi bagaimanapun selalu saya sampaikan,
ilmu Facebook, Instagram, YouTube, marketplace, SEO dan lain-lain itu technical, itu semua sangat bisa dipolakan dan semua ibaratnya bisa dikatakan robot lah ibaratnya, tools gitu. Nah, Betul. ingat man behind the gun-nya. Makanya di buku Gara-gara Facebook saya bilang di bab 1, percuma alatnya canggih ya, Facebook udah canggih tuh, Instagram canggih, yang pakainya blee ya nggak bisa gitu. Nah, maka kita pastikan layak dulu nih gitu kan supaya bisa menggunakan alat-alatnya. Oke, nah ini Cardian Prabowo. Terkadang orang yang sudah sukses di satu titik, dia akan merasa senang dan puas. Gimana cara menjaga rasa tersebut agar tidak jadi bumerang yang menjadikan kita malah jatuh? Gimana, Mbak? Kayaknya saya jawabnya balik-balik di situ terus deh, Kang, gitu. Ya kita harus ngerti dong gitu. Saya kadang gini ya, bahasa agamanya gini, Kang. Allah tuh udah woro-woro tuh ngomong ke yang lain gitu kan. Allah udah woro-woro nyiptain kita itu sebagai ciptaan yang paling mulia gitu kan. Gitu. Kok jangan sampai malu-maluin Allah dong gitu. Saya tuh suka ngomong sama diri sendiri kayak gitu kan gitu. Jadi saya nggak mau numpang hidup ya gitu, sekedar numpang hidup gitu. Tapi kita punya tugas kok, banyak sekali tugasnya kita ya. Jadi kita diciptakan, buat saya pribadi ya, bagaimana caranya biar kita itu tetap di apa tuh namanya, di semangat, di apa ya, di energi yang memang ini ya, memang kita harus tahu gitu, harus tahu untuk apa sih kita diciptakan itu. Jadi bahasa mudanya saya suka begitu, aduh aku jangan sampai aku malu-maluin Allah ya gitu. Jadi puas begitu saja sementara banyak hal gitu kan, saya yang harus dikerjakan gitu. Begitu banyak orang yang lihat aja lah Indonesia gitu. Indonesia tingkat kemiskinannya seberapa besar gitu. Dan apakah kita mau diem aja gitu. Jadi ya itu tadi ya, gitu kan. Jadi ya harus benar-benar kenal gitu dirinya untuk apa. Kalau ditanya ya apa gimana caranya, ya saya akan selalu ingat untuk apa saya diciptakan gitu. Nah, visi misi jualan Bunda apa sih? Visi misinya maksudnya pas jualan tuh apakah cuma sekedar dapat profit, yang kejual gitu atau apa visi misinya tuh gimana? Oke, teman-teman, pada saat saya bergabung dengan Dewa Snack ya sampai hari ini, saya merasa sebetulnya saya bukan bekerja sama dengan Dewa Snack loh gitu. Tapi saya bekerja sama dengan begitu banyak orang yang bergabung di sana. Jadi kalau misalkan apa namanya teman-teman melihat saya kok bisa sampai 10K gitu-gitu, jangan berpikir saya jualan snack. Gitu. Ya, jadi sebetulnya dari awal, tadi seperti yang tadi saya bilang ya, cerita bagaimana saya masuk ke Dewa Snack gitu. Dari awal yang ada di benak saya adalah bagaimana setiap pengalaman yang sudah saya punya itu bisa saya sampaikan ke banyak orang. Jadi itu bisa disambungkan ya kalau misalkan tadi teman-teman sudah saya kasih tahu bahwa di tim saya itu kita punya kurikulum belajar gitu. Kurikulum belajar yang itu saya buat sendiri. Kenapa akhirnya saya membuat kurikulum belajar? Karena pada saat saya masuk ke Dewa Snack, visi saya cuma itu kok gitu. Yeah. Saya ingin teman-teman bisa mendapatkan yang terbaik dengan belajar gitu. Jadi apa namanya visi misinya itu tadi gitu. Kita ada ya Kang di logonya kami si Elvin ya. Itu kami memberikan visi di sana bahwa bersama menuju evolusi peradaban gitu. Dan itulah yang kami lakukan bersama-sama gitu. Tidak hanya sekedar profit, tidak sekedar omset gitu ya, tapi memang ada harapan yang besar buat saya. Setiap orang yang bergabung di dalam tim, mereka nanti akan menjadi leader-leader yang akan semakin mempermudah kita untuk membuat evolusi peradaban. Itu aja. Iya, tuh kelihatan ya teman-teman ya, beda geraknya tuh kalau kita cuma sekedar jangka pendek, dapetin duit, dapetin profit, ya hasilnya juga segitu. Kuncinya gini, ini kata-kata menarik nih ya. Kalau kita ngurusin makhluknya Allah, gitu kan, kalau kita ngurusin kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, maka Allah akan ngurusin kita. Ya. Sekali lagi ya, betul. Kalau kita ngurusin orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu kan, orang-orang saudara-saudara kita, termasuk ya di dalamnya adalah makhluk-makhluk Allah, maka Allah yang di atas akan ngurusin kita. Tapi kalau kita cuma ngurusin diri sendiri, yang egois itu, katakanlah, itu, maka Allah nggak akan ngurusin kita, ngurusin yang lain. Paham ya? Nah ini menarik gitu teman-teman. Maka sekali lagi, kenapa sering saya katakan di seminar, di kajian, di kelas dan segala macam, ayo bantu orang banyak-banyak. Yang niatin jualan tuh cuma sekedar dapat profit gitu kan.
tapi untuk bisa dapetin bisa nyebarin benefit ya. Profit didapat ketika benefitnya optimal gitu. Jadi ketika teman-teman jualan produk itu gak cuma sekedar tadi Mbak Vita sendiri bilang bukan cuma jualan snack, tapi sesuatu di balik itu, mencerdaskan manusianya, menumbuhkan mereka, cara berpikirnya, konsep tentang keimanan, gitu kan, tentang hidup dan lain-lain. Itu yang teman-teman perlu catat ya. Oke, nah ini juga ada yang terus nanya di kolom komentar. Mungkin pernah gagal nggak sih, Mbak? Gagal di apa sih nih, Kang? Di bisnis. Atau di yang lain mungkin di bisnis, gagal. terus kalau pernah bangkitnya gimana gitu, kalau pernah tapi ya. Saya pernah di posisi yang bisnis itu boom gitu kan, bisnis gede gitu, seorang perempuan dengan penghasilan yang luar biasa besar gitu, tapi saya unhappy, jadi saya nggak bahagia. Nah, itu sebetulnya bagian dari kegagalan gitu. Yes, Jangan dilihat balik lagi gitu, dunia eksternal itu sebetulnya apa sih, hanya sekedar apa ya, ilusi lah kalau saya bilang ya kan. Jadi meskipun mungkin setiap bulan ya, bulan depan pada saat saya terima bonus, terima komisi tuh, gaji saya yang kemarin aja tuh belum habis gitu, sepertiganya aja belum habis, saya udah dikasih lagi itu, udah ada lagi duit masuk gitu. Tapi ternyata saya nggak bahagia kok gitu. Dan itu jangan ini ya, jangan enak-enakan kalau udah dapet rasa kayak gitu gitu. Jadi pada saat dapet rasa itu harus sensitif gitu. Nah ini pasti ada yang salah gitu. Ini pasti ada kegagalan di situ. Jadi gagal itu bukan berarti kita bangkrut gitu. Kita tim buyar atau apapun gitu. Bisa jadi kegagalan itu ada pada saat finansial itu di puncak gitu. Kalau kita sukses, gimana ya? Kalau spiritual kita bagus, kalau kita oke gitu ya di mata Allah, finansial itu pasti akan mengikuti. Jadi nggak ada orang yang dekat sama Allah kok miskin, tuh nggak ada. Jadi orang yang mereka itu bagus secara spiritual gitu ya, itu pasti mereka orang-orang yang kaya, yang finansialnya bagus gitu. Tapi bukan berarti mereka yang finansialnya bagus, yang kaya, bukan berarti spiritualitasnya bagus. Gitu. Ya contohnya tadi gitu. Pada saat saya ternyata bagus bisnisnya, kenapa kok gagal gitu ya? Alhamdulillah saya cepet-cepet kan gitu. Jadi ngerti nih, pas di posisi itu, waduh, something wrong gitu kan. Ada sesuatu yang salah dan saya harus cepet-cepetan nih gitu, memperbaiki dan cek aja gitu bagian mana yang salah. Jadi kalau teman-teman nanya pernah gagal atau enggak, jelas pernah gitu. Dan bagaimana bangkitnya, kayaknya kali mental kali ya, Kang. Saya nggak pernah merasakan terpuruk, benar-benar terpuruk itu bisa jadi karena dulu waktu kuliah saya sering dengan anak jalanan ya. Jadi saya tahu kehidupan mereka gitu. Jadi seterpuruknya kita itu masih banyak orang yang lebih di bawahnya kita. Yeah. Jadi pada saat kita terpuruk harus ingat tuh gitu, apakah kita seterpuruk yang lain gitu. Jadi kalau jangan lebay gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi gagal, teman-teman coba langsung cek gitu, berapa banyak orang di luar sana yang lebih gagal dari kita, lebih nggak beruntung dari kita. Gitu. Iya, jadi emang gitu ya. Jadi kita tuh bakal makin bersyukur kalau kita melihatnya tuh ke bawah gitu, ngeliat orang-orang yang lebih susah daripada kita. Ini menjadi catatan penting buat teman-teman juga nih ya. Tapi ingat juga nih, kalau katakanlah sekarang kita cuma sekedar, karena gini, seringkali orang itu berlindung dengan alibi message yang seakan-akan benar gitu. Bahwa, udahlah Kang, syukuri aja gitu kan. Itu kayak kalimat yang benar. Padahal saya begini, loh, dalam keadaan apapun, dikit besar tetap harus bersyukur. Gitu kan. Cuman bukan berarti kita tidak melakukan lebih baik lagi. Karena kenapa? Kalau kita distributor, di bawah kita ada pasukan gitu. Kalau kita pasukan, di bawah kita ada orang-orang di sekitar kita gitu. Nah ini jangan sampai kita berlindung dengan cara, udah segini aja cukup. Ingat, kita hidup bukan untuk diri sendiri. Iya, bagaimana visi misinya gitu. Ketika saya masuk ke Dewa Snack ya, kemudian waktu itu saya hanya berpikiran bahwa apapun yang ada di diri saya gitu, pengalaman yang ada di diri saya itu bisa diterima oleh siapapun gitu. Siapapun yang membutuhkannya, yang Allah titipkan ke saya gitu. Nah, visi yang seperti itu dengan perjalanan yang cukup panjang, teman-teman. Jadi bukan sesuatu yang instan, tiba-tiba sebuah visi misi yang ditulis gitu, bukan seperti itu.
tapi itu perjalanan hidup kita dan pembelajaran diri itu kan seumur hidup ya gitu. Jadi apa namanya, jangan sampai kita juga hanya belajar itu buku-buku yang apa berkaitan hanya secara teknis itu, tapi mulai apa belajar untuk mengenal diri kita. Jadi kalau misalkan ditanya visi misinya seperti apa, saya nggak bisa memberikan jawaban gitu, karena itu tentang dirinya teman-teman sendiri. Jadi apa namanya, ya itu tadi ya toh, kalau saya visi misinya seperti itu, bukan berarti tiba-tiba ujuk-ujuk gitu dapat visi misi seperti itu, bukan gitu. Tapi saya mengalami setiap fase dalam kehidupan, saya ngerti apa yang membuat saya bahagia, apa yang membuat saya apa namanya sedih gitu ya. Saya mengenali itu semua sampai akhirnya saya sampai di sebuah visi yang tadi saya bilang ya, hanya untuk berbagi, mengajar, itu aja. Allah itu kan nyiptain kita kan semuanya udah lengkap ya gitu. Software-nya tuh ada semua gitu. Jadi mulai aja, yang penting fokus, konsisten, nggak minta instan, tahu apa yang harus dipelajarin, dan jangan berpikir sebab akibat ya, berpikir apa namanya, ini yang salah satu yang membuat orang itu muter-muternya hanya di itu saja gitu. Karena kita tuh berpikir jika ada A maka ada B, jika ada B maka ada C gitu. Jika saya kerja hanya ngerjain bisnis hanya 1 jam gitu, maka bisnis saya nggak sukses gitu. Kalau saya ngerjain bisnis itu 5 jam, maka bisnis saya akan sukses. Jangan berpikir kayak gitu. Itu pemikiran kayak gitu tuh akan bikin kita ya nggak bisa bertumbuh, kita muter-muter aja di situ. Iya, jadi yang harus kita lakukan hanya ikhtiar aja, selesai gitu. Jadi untuk bagian yang lain serahkan aja sama Allah gitu. Jadi prinsipnya itu tadi, saya sangat menghindari itu ya, dan teman-teman di CLFin itu mereka ya mau bosan nggak bosan saya nggak tahu, tapi saya selalu ngingetin itu gitu, jangan berpikir ada A maka ada B, ada P, ada C gitu. Kita nggak tahu ranahnya seperti apa. Yang harus dilakukan adalah lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Di tim saya banyak sekali kok yang masih kerja dan apa namanya mereka tetap menjalankan bisnis dan mereka bertumbuh gitu. Sebetulnya tanpa contoh pun harusnya kita paham ya. Jadi tanpa saya bilang tadi mengenai testimoni bahwa di tim saya ada yang berhasil, nggak perlu dengan testimoni itu, saya pastikan bahwa teman-teman bisa menjalankan itu karena memang kita sangat luar biasa gitu. Jadi prinsipnya itu tadi, iya, jangan berpikir A sama dengan B, A berarti B, B berarti C gitu. Milikilah apa ya, keberlimpahan di dalam diri kita sehingga kita tuh ngerti gitu bahwa segala sesuatu itu hanya akan terjadi ketika Allah mau gitu. Ya udah, kerja aja, fokus gitu, mindsetnya diperbaiki, dirinya diperbaiki, udah titik. Jadi terserah Allah mau keluarin jam-jam di mana ya Mbak. Yang penting tugas kita kan cuma lari sofa marwah gitu ya. Iya betul. Jadi jam-jam ternyata nggak keluar di sofa, nggak keluar di marwah. Iya kan, malah kecewa kita. Jadi kita berharap ikhtiar, kita lari sofa ke marwah, berharapnya keluarnya di antara di sofa atau marwah, tapi ternyata nggak keluar di dua-duanya, malah keluarnya dari Semarang. Betul. Jadi belajar terus gitu. Di saya nggak ada kamus namanya bekerja ya gitu. Jadi di saya pribadi kamus saya hanya ada belajar gitu. Jadi bekerja itu nggak ada. Jadi meskipun itu bentuknya bekerja, tapi sebetulnya saya belajar. Jadi kalau udah kayak gitu udah asik, nggak terbebani gitu. Karena Allah kan nggak minta kita bersusah payah kan gitu. Benar Mbak. Mungkin untuk pengalaman Mbak Vita, Masya Allah ya teman-teman ya. Mungkin ada pesan-pesan mungkin sebelum kita tutup Dewa Snack Mentoring pada malam hari ini. Nanti kita baru masuk ke Kang Dewa. Kang Dewa sepertinya sinyalnya Masya Allah ya. Saatnya mengakuisisi IndiHome Mas. Gitu. IndiHome diakuisisi, dibenahin. Setelah dibenahin sinyalnya sama Kang Dewa dijual BUMN. Juga jualan. Kang Dewa disuruh jadi Menteri BUMN malah dijual semua nanti perusahaan-perusahaan. Monggo Mbak Vita. Pesan-pesannya untuk teman-teman bisa jadi sekarang itu melihat saya dengan 10K gitu ya, terus buka kalkulator menghitung gitu ya, menghitung berapa nih penghasilannya gitu.
saya sampaikan pada teman-teman semua, karena di sini ada distributor, ada jagoan dewa, ada pasukan dewa ya. Apapun posisi kita, mau distributor maupun pasukan dewa, itu tidak sebagai indikator berapa banyak rezekinya kita. Jadi ya teman-teman yang berada di pasukan dewa atau reseller ya, kalian semua sangat mungkin gitu untuk memiliki penghasilan yang sangat luar biasa. Di level apapun teman-teman ya, distributor, pasukan maupun reseller gitu. Balik lagi, itu bukan indikator seberapa besar penghasilannya teman-teman. Saya sebagai seorang distributor bukan berarti rezeki saya akan lebih besar dari teman-teman. Gitu. Jadi itu hanyalah sebuah apa ya? Hanya sebuah nama aja gitu. Jadi kenapa di tim saya udah ada 2 orang yang menjadi distributor ya, dari pasukan menjadi distributor gitu. Apakah itu membuat rezeki kita berkurang gitu? Tidak sekali gitu, karena sebetulnya itu tadi konsep rezekinya kita ya, itu tidak ada sesuatu yang masuk akal seperti yang biasa kita lakukan gitu, yang kita pikirkan gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini bergabung, dimanapun teman-teman posisinya, saya hanya berpesan lakukan yang terbaik dan belajarlah dengan sungguh-sungguh. Saran saya mulai untuk tidak memikirkan bekerja, ya, tapi pikirkanlah belajar, gitu. Tiap hari harus ada entah 3 atau 5 halaman buku yang dibaca, gitu. Dan selalu kasih nutrisi yang baik. Kemudian jangan, itu yang pertama ya tadi, kamus bekerja itu ganti dengan kamus belajar. Jadi setiap hal selalu dilakukan dengan belajar. Kemudian yang kedua, ini banyak terjadi, please jangan suka kepo, gitu ya. Kepo dengan apapun ya, teman-teman, hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Maka jangan sering-sering untuk melihat orang lain, fokus aja di track-nya masing-masing. Hari ini teman-teman baru bergabung di Dewa Snack, mungkin startnya teman-teman baru di angka 0 gitu. Kasih aja gitu. Jadi saya baru memulai hari ini gitu, dan saya akan bertumbuh. Jangan melihat orang lain gitu. Jangan melihat saya, jangan melihat Kang Dewa, jangan melihat mentornya teman-teman, jangan melihat teman-teman satu grup gitu. Orang lain bisa menjadi sebuah inspirasi, tapi bukan berarti kita harus menjadi orang lain. Gitu. Jadi fokus saja sama track-nya sendiri dan belajar sungguh-sungguh. Pesan saya cuma itu aja teman-teman, jadi belajar gitu, lupakan bekerja gitu, karena uangnya betul-betul akan mengikuti gitu. Jangan ada keresahan sedikit pun, jangan takut rezeki kita akan diambil oleh orang lain, karena nggak ada tuh kayak gituan ya, rezeki kita nggak akan tertukar oleh siapapun. Pantaskan diri, siapkan wadah kita. Dengan belajar sungguh-sungguh itu akan membuat kita pantas gitu. Insya Allah Allah akan percaya untuk menitipkan banyak orang, banyak tim, banyak customer kepada teman-teman. Jadi please fokus pada dirinya sendiri ya, koreksi dirinya sendiri, perbaiki diri sendiri. Semakin kita kepo terhadap orang lain, semakin kita kalau bahasa Jawa ya, ngupah terus ini orang lain, maka kita akan semakin susah untuk bertumbuh. Itu Mas Bagas. Iya, dari saya ya. Kan emang di hadis pun juga hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, bukan dari orang lain. Betul. Kan gitu kan. Jadi kita berpacu dengan diri kita sendiri. Kemarin kita ngapain, hari ini kita ngapain. Mereka kalau hari ini lebih buruk daripada kemarin, itu termasuk orang yang celaka kan malahan. Jadi kita berpacu merugi ya. Bertumbuh itu nggak harus banyak-banyak ya teman-teman. Jadi 1% aja per hari ya. 1% kita berubah, kita bertumbuh setiap harinya, maka dalam 1 tahun kita akan menjadi pribadi yang jauh berbeda itu. Dan saya percaya kita semua bisa ya. Jadi saya sendiri di dalam tim ya, saya percaya bahwa semua yang tergabung di dalam tim ya, tim saya yakin 1 tahun ke depan mereka menjadi orang-orang yang sangat luar biasa, berbeda dengan hari ini. Jadi itu pun bisa teman-teman lakukan gitu. Fokus pada pertumbuhan diri sendiri, memaksa dirinya untuk bertumbuh 1% aja setiap hari. 1 tahun kita udah sangat luar biasa kan, bertumbuh 360 hari. 300 berapa?
356 gitu kan gitu. Intinya teman-teman juga udah tahu ya apa yang harus dilakukan. Mbak Vita udah sharing banyak. Tugasnya cuma satu, ngelakuin apa yang barusan sudah disampaikan ya. Dan di tengah jalan pada saat kondisinya adalah mulai itu tidak sesuai dengan harapan, mengecewakan dan membuat hati itu gak tenang ya, gelisah dan sejenisnya, maka mulai tetap di sana harus konsisten, persisten sampai apa yang Anda inginkan itu benar-benar tercapai ya. Tentu jangan juga sampai salah niat gitu. Jadi intinya adalah apa yang membedakan orang lain sama kita ya. Orang lain kok bisa sukses, kita kok nggak sukses karena dia melakukan apa yang dia ketahui ya. Dan malam ini teman-teman sudah mengetahui resep suksesnya, rahasianya, terus juga story-nya dari Mbak Vita. Tugas teman-teman adalah mempraktekannya dalam kehidupan ya, keilmuannya, pengalamannya, saripatinya silakan dipraktekkan ya. Ketika tengah jalan ada masalah, ingat bertahan karena siapa yang bertahan dia akan memenangkan pertandingan. Itu aja mungkin teman-teman untuk malam ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Udah banyak banget catatan yang perlu teman-teman praktekkan ke depannya. Semoga jadi wasilah perubahan bisnis kita ke depannya lebih baik lagi, termasuk secara pribadi juga.